hadir. Yang pertama Pak Dr. Amsari Muzakir, saya ucapkan selamat siang dan selamat bergabung Pak Amsari. Kemudian yang kedua ada Mbak Suci Pratiwi. Keduanya adalah narasumber dari Kedeputian Klimatologi. Untuk menyingkat waktu, baik Pak Amsari bisa langsung saja, waktu saya sepenuhnya saya serahkan ke Pak Amsari dan Mbak Suci. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin mematikan videonya, kemudian saya coba share screen untuk materi kita pada siang hingga sore ini. Oke, ini materi kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Siang hingga sore ini kita akan mencoba merefresh kembali sebetulnya atau menyegarkan ingatan kita kembali mengenai analisis dinamika atmosfer laut untuk perakiraan iklim. Materi ini sebetulnya sudah disusun oleh tim dari Subbidang Peringatan Dini Iklim dari bidang analisis variabilitas iklim, Kedeputian Bidang Klimatologi. Tim penyusunnya ini ada 6 orang ini, jadi saya sebetulnya hanya menyampaikan aja yang dibuat oleh teman-teman. Yang pertama ada Mbak Vivi atau Mbak Dia Arifianti, sebelah kiri. Kemudian ada Mas Alan, ini Pak Alan yang biasanya ngoprek-ngoprek HTH setiap dasarian. Kemudian ada Mbak Suci, kemudian ada Mas Dada atau Syahrul Ramadan, kemudian ada Mas Rida Rahmat, dan juga yang terakhir Halo, monitor. Sepertinya ada kendala jaringan. Makassar. Kemudian pernah juga sampai dengan sekarang dari tahun 2011 ini di Subbidang Peringatan Dini Iklim. Sedangkan untuk riwayat pendidikannya D3-nya meteorologi lulusnya 2004, kemudian S1-nya fisika 2007, S2-nya sains kebumian 2011, dan S3-nya alhamdulillah lulus tahun kemarin di klimatologi terapan. Kemudian untuk outline gambaran umum dari materi kita ini diharapkan peserta mampu memahami faktor apa saja yang mempengaruhi iklim secara umum dan curah hujan secara khusus di wilayahnya masing-masing, baik itu faktor global, faktor regional maupun faktor lokal. Kemudian diharapkan dinamika atmosfer kaitannya terhadap iklim. Kemudian yang ketiga, ini peserta diharapkan mampu menerapkan informasi yang diperoleh atau prediksi dinamika laut atmosfer itu mendukung perakiraan musim. Ini gambaran secara umum. Kemudian kalau kita lihat secara general gitu, atmosfer, ocean, dan daratan itu saling berinteraksi membentuk suatu sistem iklim bumi. Yang pertama yaitu pengertian dari iklim sendiri merupakan sintesis dari cuaca. Di sana ada berbagai macam unsur-unsur yang bisa kita amati, misalkan temperatur, tekanan udara, hujan, kelembapan arah, kecepatan angin, dan seterusnya. Kemudian iklim ini membentuk satu sistem iklim bumi, dan sistem bumi ini merupakan suatu bentuk dan cara konversi
kemudian konversi energi juga. Energi ini bisa dalam bentuk laten, sensibel, melalui konduksi, konveksi, radiasi, dan seterusnya. Kemudian sistem iklim tadi akan membentuk atmosfer dan permukaan laut dan juga daratan. Jadi semuanya saling berinteraksi membentuk satu sistem iklim bumi. Akan mengenai sistem peredaran air dan juga sistem suplai energi, dan tentunya akan mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia. Kemudian dari sistem iklim tadi, kalau kita lihat, itu di dalamnya terdapat pergerakan massa udara di atmosfer. Sehingga untuk memahami iklim, kita paling tidak harus mengetahui skala dari pergerakan atmosfer itu sendiri, yaitu yang merupakan urutan hierarki berdasarkan ukuran sirkulasi, besar kecilnya maupun waktunya. Ini contoh misalkan untuk skala yang mikroscale, misalkan ini ada asap yang keluar dari cerobong, kemudian mesoscale, asap yang keluar dari cerobong tadi bagaimana sirkulasinya atau bagaimana sebarannya di suatu wilayah ini dalam bentuk kota misalkan. Kemudian dalam skala synoptic scale-nya bagaimana asap tadi akan dibawa ke suatu wilayah atau region lain menjadi melalui suatu sistem skala sinoptik. Misalkan di sini ada pusat tekanan rendahnya seperti apa, ini ada front dingin dan juga front panas seperti apa. Bagaimana kesemuanya sistem tadi, skala pergerakan tadi membawa massa udara dan apa materi yang ada di dalamnya. Kemudian kalau kita ringkas, ini ada skala waktu dan juga skala luasan pergerakan dari dinamika atmosfer tadi. Yang sumbu X-nya ini merupakan skala luasannya atau skala pergerakan secara kewilayahan, sedangkan untuk sumbu Y-nya ini skala waktunya, waktu pergerakannya seperti apa. Jadi untuk fokus di iklim, ini kita fokus untuk skala pergerakannya 10 pangkat 5 sampai dengan 10 pangkat 8 meter. Jadi ordernya kiloan, sekitar kilo lah. Kemudian untuk waktunya ini dari waktu mohon maaf, ada motor lewat di belakang. Kita lanjut. Jadi skala pergerakan waktunya kita fokus untuk iklim itu skala dari mulai dasarian, ini mingguan misalkan, sampai dengan tahunan. Jadi misalkan ini fenomena iklim global, misalkan kondisi El Nino atau La Nina di Samudra Pasifik. Kemudian Samudra Hindia kita punya dipole mode atau Indian Ocean Dipole. Dan untuk wilayah Indonesia sendiri misalkan ada bagaimana si surface temperatur anomali. Lanjut. Suaranya, jaringannya terputus kelihatannya.
monitor Pak Amsari. Kelihatannya jaringan terputus. Apakah masih standby? Oke, mohon maaf, ini terganggu ya, putus ya. Iya. Atau Oh. saya screen sharing dari sini. Nanti. Oke, ya Mas. Ya. Ini mohon maaf jaringannya agak kurang stabil untuk yang di sini ya. Yang ini ya? Ya, bisa yang PDF atau bisa juga yang PPT. Oh ya, Silakan. lebih ini yang PPT. Ya. Sampai di mana tadi putusnya? Sampai yang ini, sebentar. Skala pergerakan atmosfer ya? Atau sudah iklim global? Oke, nantilah. Ya, mohon maaf. Oh, fenomena iklim global. Terima Ya, kasih Mbak ini. Tuti. Oh, ada yang di full mode. Nah, oke, Ya, kita lihat. silakan. Sebentar, ini masih belum muncul di... Wah, ini malah ada yang dari awal. Sebentar. Ya, sabar dulu. Ini di tempat kami sedang mau hujan ini, jadi sinyalnya agak-agak terganggu sepertinya. Mendung dan ya, lumayan. Sabar aja. Baik, Pak Amsari, apakah sudah terlihat di layar? Oke, sudah terlihat. Oke. Ini kita tadi kita lanjutkan untuk fenomena iklim global bisa ENSO, bisa dipole mode, dan juga bisa surface temperature anomali yang ada di wilayah perairan kita, kemudian bisa berinteraksi dengan wilayah perairan yang lainnya. Bisa dilanjut, Mas. Ya, siap. Baik, ini gambaran umum untuk kondisi iklim dan cuaca di wilayah kita. Jadi keragaman curah hujan di Indonesia ini cukup tinggi secara spasial. Jadi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu sangat beragam. Dan hal ini sangat dipengaruhi oleh sirkulasi atmosfer dan sirkulasi laut yang ada di dalamnya. Halo, Pak Amsari. Monitor. Pak Amsari, monitor. Apakah masih standby?
Halo Pak Amsari, apakah masih bisa didengar? Halo Pak Amsari, monitor. Halo, monitor. Ya, halo Pak Amsari, monitor. Ya, waduh, terputus lagi ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Sampai di ini fenomena iklim tadi ini. Oke, fenomena iklim regional dan lokal ya. Oke, jadi tadi mohon maaf ini sebelumnya putus-putus. Jadi secara umum kondisi sirkulasi atmosfer dan laut tadi secara global ini kita bisa kategorikan menjadi berbagai macam faktor. Misalkan untuk skala globalnya itu ada El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik. Kemudian ada EOD di Samudra Hindia. Kemudian untuk fenomena skala regionalnya tadi kita bisa tinjau atau kita dipengaruhi oleh sirkulasi angin monsun, yaitu monsun Asia dan monsun Australia. Kemudian adanya pergerakan dari ITZZ atau Intertropical Convergence Zone, Madden-Julian Oscillation, dan juga suhu regional di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sedangkan untuk yang kondisi lokalnya, ini iklim bisa dipengaruhi oleh faktor topografi, misalkan kondisi pegunungan atau dataran atau perbukitan. Kemudian adanya vegetasi ini juga dapat mempengaruhi kondisi iklim karena menyangkut akan terjadinya evaporasi dari tanaman sendiri, evapotranspirasi dari tanaman, dan kemudian ada juga bentuk dan posisi wilayah, misalkan wilayahnya berada di cekungan pantai, gitu. Bentuk-bentuk pantai itu juga dapat mempengaruhi kondisi iklim secara lokal. Oke, bisa dilanjut lagi. Slide berikutnya. Ini salah satu penelitian menunjukkan bahwa variabilitas iklim ini sangat penting. Jadi faktor-faktor kondisi dinamika atmosfer maupun laut ini harus kita pahami karena akan dapat mempengaruhi prediksi dan keakurasian
dari prediksi iklim yang kita buat. Jadi ini salah satu contohnya ini dari hasil Barnstone tahun 2004, ini lumayan lama juga. Jadi sudah sejak dulu bahwa climate variability atau variabilitas dari iklim itu sangat memengaruhi prediksi dari musim yang kita punyai atau yang kita lakukan. Oke, lanjut. Ya, kita masuk ke analisis dan prediksi dinamika atmosfer laut yang merupakan produk dari subbidang peringatan dini iklim BMKG yang diupdate setiap dasarian atau setiap 10 hari sekali. Ya, lanjut di slide-nya bisa dilanjut. Oke, informasi pertama dalam dinamika atmosfer laut yang kita berikan ini umumnya berupa suhu subsurface di Pasifik. Jadi suhu subsurface Pasifik ini kita infokan di berbagai kedalaman. Tujuannya sebagai informasi awal bagaimana kondisi El Nino atau La Nina yang akan berlangsung. Misalkan suhu di bagian dalam Samudra Pasifik tadi ada suhu anomali yang hangat gitu, maka pada beberapa waktu yang akan datang suhu anomali hangat ini bisa diprediksi akan muncul ke permukaan sehingga menyebabkan El Nino. Demikian pula misalkan kalau ada kondisi El Nino di permukaan tadi, kondisi anomali hangat tadi terjadinya sampai ke kedalaman berapa gitu. Jadi semakin tebal atau semakin dalam anomali positif suhu permukaan laut tadi, maka potensi El Nino-nya akan berlangsung lebih lama dibandingkan misalkan kalau anomali hangatnya terjadi di dekat permukaan saja. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Sebentar. Ya, ini salah satu contohnya, misalkan di sebelah kiri itu penampang vertikalnya, jadi pergerakan tiap bulannya seperti apa, misalkan yang atas di Januari, Februari, Maret sampai dengan April di setiap kedalaman. Misalkan kita lihat untuk kondisi yang gambar di kiri bawah tadi, kondisi bulan April 2020, di situ kita pantau ada anomali suhu negatif yang berada di kedalaman antara sekitar 100 hingga 250 meter. Dan kondisi anomali dingin ini menyebar dari Pasifik Tengah hingga ke Pasifik bagian timur. Jadi kalau dilihat dari sini maka meskipun di permukaannya tidak terdapat anomali suhu yang positif atau negatif yang signifikan, tetapi anomali suhu yang negatif di bagian bawah ini kalau ke depannya dia bergerak ke atas, maka potensi laninanya akan menjadi bertambah seperti itu. Sedangkan untuk yang gambar di sebelah kanan itu evolusi mingguannya seperti apa. Jadi kita pantau bulanan seperti apa, mingguan juga seperti apa. Oke, silakan bisa dilanjut slide-nya. Oke, setelah suhu di dalam lautnya, di dalam laut Pasifik tadi, atau subsurface temperatur, kita bergerak ke yang permukaannya, atau si surface temperaturnya. Jadi suhu permukaan laut ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi cuaca atau iklim di wilayah kita. Misalkan kalau suhu permukaan lautnya ini lebih hangat dari biasanya, maka identik dengan penguapannya lebih tinggi dari biasanya. Kalau penguapannya lebih tinggi dari biasanya, maka potensi pembentukan awan ini juga akan lebih mudah atau lebih gampang terjadi dibandingkan dengan biasanya. Maka kalau potensi pertumbuhan awannya lebih banyak, maka dapat berakibat hujan yang ditimbulkannya juga menjadi lebih tinggi dari yang biasa-biasanya. Demikian pula untuk yang sebaliknya kalau yang suhu permukaan lautnya dingin. Oke, silakan dilanjut lagi. Kita lihat si surface temperatur di slide berikutnya.
Oke, ini kita plot untuk seluruh wilayah perairan di sekitar Indonesia, baik itu di Samudra Hindia, di wilayah perairan Indonesia hingga wilayah Samudra Pasifik untuk menggambarkan bagaimana kondisi ENSO-nya, kemudian bagaimana kondisi dipole mode-nya. Ini kita bisa lihat keterangannya tadi di bawahnya. Itu bisa kita ketahui bahwa misalkan di Samudra Pasifik umumnya hangat, Samudra Hindia juga umumnya hangat. Sedangkan untuk wilayah Indonesia, terutama di wilayah perairan yang tengah, itu umumnya anomali negatif. Sehingga untuk wilayah-wilayah yang anomali negatif ini biasanya akan berasosiasi dengan hujan yang lebih sedikit daripada umumnya atau daripada klimatologisnya. Silakan bisa dilanjut lagi. Slide-nya bisa dilanjut. Oke. Ini masih belum bergerak di saya. Oke, ini tadi ya kita refresh secara umum. Kalau dari slide ini, El Nino umumnya berpengaruh terhadap pengurangan curah hujan di wilayah Indonesia. Ini kondisinya kalau normal seperti apa, kemudian slide berikutnya kondisinya pada saat El Nino seperti apa, dan juga pada saat La Nina seperti apa. Jadi ini kita refresh kembali, kalau misalkan kondisi baik atmosfer maupun kondisi lautnya seperti apa, itu kita bisa refresh kembali atau kita ingat kembali dari anomali sirkulasi Walker yang terjadi. Oke, baik, silakan dilanjut lagi slide-nya. Ini kondisi normalnya, tekanan udaranya seperti itu, bisa dibaca-baca lagi sendiri. Kita skip aja, lanjut ke Indian Ocean Dipole. Nah, ini kalau kondisi El Nino seperti apa, kondisi La Nina seperti apa, ini bisa dibacalah sendiri nanti. Bagaimana anomalinya, bagaimana kondisinya seperti apa. Nah, ini salah satu produk kita yang kita update tiap dasarian, yaitu prediksi indeks ENSO. Ini kita gabungkan dari informasi yang diperoleh dari berbagai lembaga dunia yang membuat prediksi ENSO, kemudian kita gabungkan dengan prediksi dari BMKG sendiri. Sedangkan kalau yang prediksi BMKG ini umumnya kita menggunakan model statistik yang dikembangkan oleh teman-teman sebidang PDI. Salah satu pencetusnya itu ada sebagai peserta juga di sini, yaitu Mas Rida. Jadi Mas Rida ini membantu bagaimana membuat membuat prediksi statistik dari ENSO. Oke, bisa dilanjut. Ini prediksi ENSO, kemudian dipole mode. Setelah ini slide-nya, oke, dipole mode juga seperti itu. Secara umum, kalau bagaimana pengaruh dari Samudra Hindia terhadap curah hujan maupun sirkulasi atmosfer di wilayah kita. Ini umumnya sudah pada ngerti semua, jadi kita skip aja dulu untuk materi IOD-nya. Jadi meskipun tidak semua terdampak, jadi tiap-tiap wilayah ini memiliki respon yang berbeda terhadap dipole mode. Jadi misalkan kalau terjadi dipole mode positif, ini gambarnya di sebelah kiri, kalau dipole mode-nya positif, umumnya massa udara dari kita ketarik ke wilayah Afrika bagian timur. Sedangkan kebalikannya, kalau dipole mode-nya negatif, kita mendapatkan tambahan suplai dari Samudra Hindia, sehingga hujan yang di wilayah kita umumnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi biasanya. Jadi meskipun hal ini kondisi umum, tetapi setiap wilayah bisa memiliki respon yang berbeda-beda. Jadi misalkan dipole mode positif itu belum tentu pengurangan hujan di kita, tetapi ada juga wilayah atau daerah tertentu yang justru naik. Demikian pula untuk yang dipole mode-nya negatif, meskipun umumnya terjadi penambahan hujan gitu, tapi ada juga wilayah-wilayah yang memiliki justru mengalami penurunan hujan. Jadi ini nanti
kita bisa selidiki atau kita bisa teliti lebih detail lagi wilayah-wilayah mana dan responnya akan seperti apa. Oke, bisa dilanjut lagi slide-nya. Setelah slide dipole mode, bisa minta tolong di. Oke, ini prediksinya, ini sama juga. Prediksi yang BMKG keluarkan menggunakan metode SSA juga. Dan kita juga gabungkan dengan, atau kita plotkan juga bagaimana pendapat ataupun prediksi dari instansi-instansi meteorologi lainnya. Seperti itu. Bisa dilanjut lagi slide-nya. Nah, baik. Kita lanjut ke analisis dan prediksi angin. Lanjut saja. Jadi setelah prediksi ENSO, dipole mode, kita masuk ke prediksi angin. Jadi kalau kita ingat kembali untuk angin sendiri, ini yang paling mempengaruhi adalah gaya gradien tekanan. Jadi di sana ada sirkulasi termal yang terjadi, di mana jika terjadi perbedaan suhu di antara dua tempat itu akan menyebabkan perbedaan tekanan udara, maka perbedaan tekanan udara ini akan menyebabkan aliran massa udara dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Jadi kalau misalkan suhunya tinggi, tekanan udaranya rendah, sedangkan untuk tekanan kalau yang suhunya tinggi, suhunya rendah, tekanannya tinggi, maka akan mengalir massa udara atau aliran massa udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Aliran massa udara inilah yang biasa kita sebut sebagai angin. Dan skala pergerakannya juga bisa macam-macam. Tadi di awal bisa skalanya micro scale, kemudian skalanya meso, maupun skalanya yang sinoptik maupun yang global. Oke, lanjut saja slide-nya. Baik, ini pergerakan angin secara global. Ini model sirkulasi Hadley. Kalau misalkan buminya ini tidak berotasi, kemudian dianggap buminya itu rata, jadi dan juga letak bumi tidak miring terhadap sumbunya. Jadi matahari itu ada di sekitar ekuator aja, sehingga di ekuator umumnya relatif panas terus, kemudian di wilayah kutub utara maupun kutub selatannya akan dingin terus, sehingga terjadi sirkulasi seperti itu. Tetapi untuk slide berikutnya, silakan. Tadi model yang sederhana untuk sirkulasi global. Untuk slide berikutnya di sini sudah menambahkan asumsi bahwa bumi berotasi, kemudian permukaan bumi itu tidak seragam antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, tetapi masih dalam bentuk aquaplanet atau bumi dianggap sebagai hanya terdiri dari lautan saja. Jadi meskipun permukaannya seragam, ini bumi berotasi, maka sirkulasi yang muncul akan terlihat ada sel Hadley, kemudian Ferrel, kemudian ada polar cell. Lanjut lagi, kondisi kenyataannya seperti apa untuk di slide berikutnya. Nah, ini kondisi kenyataannya seperti ini. Jadi kompleksitas bentuk lautan maupun bentuk benua ini akan menyebabkan pola sirkulasi yang tadinya idealnya tadi seperti itu tadi, ada sel Hadley, ada sel Ferrel, ada polar cell. Ternyata di sini kenyataannya yang kita amati adalah seperti ini, ada pusat tekanan tinggi, pusat tekanan rendah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seluruh dunia misalnya. Jadi pada bulan Januari, dan berikutnya untuk bulan Juli, slide berikutnya. Silakan. Oke, untuk bulan Julinya seperti ini. Jadi gambaran umum bagaimana perbedaan pola tekanan udara tinggi, pola tekanan udara rendah di bulan Januari maupun di bulan Juli. Oke, lanjut saja. Kondisi ini kita coba gambarkan untuk di wilayah Indonesia. Kondisi angin tadi akan kita uraikan menjadi komponen angin zonal maupun komponen angin meridional. Yang pertama ini komponen angin zonal, yaitu komponen
timur barat, dan yang kedua ini komponen meridional, komponen utara selatan. Jadi kalau kita ingat dulu komponen zonal itu yang timur barat, kalau plus atau nilainya positif itu berarti dia dari barat ke timur. Sedangkan kalau komponen zonalnya negatif berarti dia bergerak dari timur ke arah barat. Demikian pula untuk meridional atau utara selatan. Kalau nilai angin meridionalnya ini negatif, berarti dari utara ke selatan. Itu ada panahnya di gambar kanan atas. Sedangkan untuk nilai yang positif atau nilai meridional positif itu berarti massa udara umumnya dominan dari selatan ke utara. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Slide-nya. Setelah angin meridional. Oke, angin meridional dan zonal tadi kalau kita gabungkan akan terbentuk streamline seperti ini. Jadi kita kita bisa gambarkan bagaimana analisis kondisi terkininya. Misalkan di sini dasarian Aprilnya seperti apa. Kemudian dasarian 2 April, kemudian kita bisa juga prediksi untuk dasarian 3 April seperti apa. Ini kita informasikan dan kita update setiap dasarian. Ini update untuk dasarian April kemarin, kalau nggak salah. Oke, bisa dilanjut. Ini angin sudah. Oke, dari sini kita bisa lihat pola pergerakan anginnya. Slide-nya bisa dilanjut lagi. Oke, ini untuk yang bulanan. Kalau yang tadi dasarian, yang ini kita juga berikan informasi bulanan dari ECMWF. Kita plotkan bagaimana sirkulasi sampai depan beberapa bulan ke depan. Kemudian yang menarik dari angin ini, kita bisa ekstrak informasi monsun, yaitu monsun Asia dan monsun Australia. Kita lanjut masuk ke monsun. Oke, monsun Asia ini kita definisikan, monsun itu merupakan angin yang bertiup sepanjang tahun dan umumnya dalam 1 tahun itu mengalami pergantian arah yang saling berlawanan. Misalkan untuk setengah tahun pertama dia arahnya dari barat, maka setengah tahun berikutnya dia arahnya dari timur. Jadi berlawanan arah dalam 1 tahun. Kemudian yang paling dominan pengaruhnya di wilayah kita itu adalah monsun Asia yang umumnya membawa massa udara yang cukup uap air dan lembab, dan monsun Australia yang membawa massa udara yang relatif kering. Jadi karakteristik kalau monsun Asia masuk ke wilayah kita umumnya basah, sedangkan untuk monsun Australia yang masuk ke wilayah kita umumnya berasosiasi dengan kondisi yang lebih kering. Dan untuk melihat intensitas dari monsun ini, kita bisa cek atau kita bisa tentukan berdasarkan nilai indeks monsun. Jadi indeks monsun Asia, kita hitung WNPMI itu dari nilai angin zonal lapisan 850 di kedua kotakan tadi, yang kedua kotakan di wilayah Asia. Sedangkan untuk indeks monsun Australia, ini kita bisa lihat atau kita bisa cek berdasarkan nilai indeks yang dihitung dari angin zonal juga di lapisan 850 ml di wilayah yang di kota kita di wilayah sekitar Jawa bagian timur, kemudian Nusa Tenggara hingga Australia bagian utara. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Nah, ini hasil perhitungan tadi kita plotkan. Untuk yang warna yang sebelah kiri adalah monsun Asia, yang sebelah kanan adalah monsun Australia. Kita bisa plotkan pola klimatologisnya seperti apa yang warna hijau. Kemudian kita plotkan juga kondisi saat ini seperti apa, kondisi observasinya yang garis warna hitam. Kemudian untuk prediksi beberapa dasarian ke depan seperti apa, itu di
garis yang warnanya merah. Kita bisa plot untuk monsun Asia maupun monsun Australia. Jadi secara umum kalau kita lihat pola klimatologisnya, ini dari periode November sampai dengan Mei, ini monsun Asianya bernilai negatif dari klimatologisnya. Berarti negatif berarti arahnya dari barat ke timur yang wilayah tadi, jadi wilayah Indonesia akan masuk masa udara. Sedangkan untuk monsun Australia umumnya ini masuknya pada periode Maret sampai dengan periode November. Jadi angin dari Australia umumnya masuk di periode tadi. Oke, bisa dilanjut lagi? Kita bisa dilanjut untuk slide berikutnya. Ya, lanjut saja. Dari hasil berbagai macam tadi, berbagai macam bentuk sirkulasi, kemudian hasilnya ini kita bisa amati dalam bentuk awan. Sebelum jadi hujan, kita lihat awannya dulu. Jadi awan ini kita bisa identifikasikan dari nilai outgoing long wave radiation atau OLR-nya. Di OLR ini kita bisa tentukan kalau OLR-nya kecil berarti awannya ini lebih sedikit. Kebalik gak ya? Kalau OLR-nya nilainya positif, gitu berarti lebih banyak OLR yang terlepas di atmosfer atau di luar angkasa sehingga ditangkap oleh satelit. Sehingga kalau OLR-nya besar berasosiasi dengan awan yang tipis atau tidak ada awan. Sedangkan kalau OLR-nya kecil, gitu, maka banyak banyak radiasi yang terserap oleh awan sehingga kita bisa interpretasikan kalau OLR-nya kecil itu berarti awannya itu lebih tebal seperti itu. Oke, bisa dilanjut lagi. Nah, ini contoh produk kita. Kita lanjut. Kita lanjut slide-nya, belum muncul. Oke, setelah tadi monsun, kemudian yang pertama ENSO, kemudian monsun, kemudian kita lihat yang lebih mempengaruhi secara intrasesional yaitu MCO. Ini MCO ini merupakan variasi intrasesional, umumnya dapat diidentifikasi menggunakan anomali OLR. Jadi selain anomali OLR ini kita juga bisa menggunakan data lain untuk mengidentifikasikan aktivitas MCO, yaitu menggunakan velocity potensial atau kecenderungan aliran massa udara tadi untuk divergen kalau velocity potensialnya negatif, ataupun kecenderungan untuk konvergen jika velocity potensialnya itu bernilai positif. Jadi sama seperti gelombang pada umumnya, jadi MCO ini merupakan gelombang atmosfer, sehingga ada puncak, ada lembahnya, jadi di sana ada fase kering atau yang mengalami suppressed convection atau konveksinya itu ditekan, sehingga awan yang timbul itu sedikit, dan juga ada fase yang fase basah atau fase enhanced convection yang memperkuat terjadinya konveksi di awan sehingga hujan yang ditimbulkan akan lebih banyak seperti itu. Oke, slide berikutnya. Oke, ya, slide berikutnya. Oke, siap. Ini setelah MCO kita bisa lihat ini variabilitas MCO-nya. Kita bisa, yang di sebelah kiri itu adalah OLR anomali, dan yang sebelah kanan itu adalah velocity potensial. Velocity potensial yang kita lihat itu ada dua lapisan sebetulnya, lapisan 850 dan juga lapisan atasnya. Jadi kalau awan mau terbentuk awan yang konveksinya kuat itu di bawahnya harus konvergen, kemudian di atasnya divergen sehingga terbentuk awan yang tebal gitu, yang menjulang dari lapisan bawah sampai dengan lapisan atas. Oke, lanjut. Slide-nya bisa dilanjut.
Oke, silakan dilanjut slide-nya. Oke, ini contoh kalau yang di produk kita, yang di sebelah kiri itu adalah fase-fase kejadian MGO. Kalau yang di dalam lingkaran itu berarti MGO-nya tidak aktif. Tetapi kalau garisnya tadi berada di luar lingkaran, maka MGO-nya sedang aktif. Di sana ada 8 fase, mulai dari West Africa, kemudian Indian Ocean, Maritim Kontinen, sampai dengan Western Pacific. Jadi ini kumpulan MGO-nya tadi aktif bergerak di wilayah mana saja. Itu bisa kita deteksi dari sebelah kiri. Kemudian untuk yang sebelah kanan secara spasialnya seperti apa. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ini yang terakhir yang kita lihat yaitu analisis dan prediksi suhu muka laut untuk menentukan bagaimana. Kalau yang tadi kan dari faktor global, kemudian faktor regional, kita lihat lagi faktor lokalnya seperti apa. Misalkan di sini salah satu faktor yang kita tentukan adalah bagaimana anomali suhu permukaan laut di wilayah sekitar kita itu seperti apa. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Anomali suhu muka laut sudah. Kemudian slide berikutnya, kalau nggak salah itu slide yang produk baru kita, yaitu produk relative humidity. Nah, ini lanjut aja lagi. Oke, bisa dilanjut lagi slide-nya. Oke, analisis dan prediksi kelembapan. Oke, bisa dilanjut. Jadi gambaran umum yang terakhir ini kita selain tadi berbagai macam faktor, kita terakhir ini juga melihat bagaimana kondisi uap air di lapisan 850 atau dan juga lapisan 500, baik itu analisis maupun prediksinya. Harapannya dengan mengetahui kondisi relative humidity di kedua lapisan ini, kita bisa menentukan kira-kira nanti awan yang terbentuk akan seperti apa. Karena asumsinya bahwa semakin banyak tersedia uap air di atmosfer tadi, maka awan akan lebih mudah terbentuk dan potensi hujan akan semakin tinggi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari teorinya. Nanti prakteknya bisa langsung ke Mbak Suci. Oke, slide berikutnya sepertinya sudah habis. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mas Aris. Mohon maaf jika terjadi gangguan komunikasi selama saya menyampaikan. Terima kasih Mas Aris, saya kembalikan. Baik, halo. Mas Aris. Masih di mute, Pak. Oh, oke. Bisa dilanjutkan Mbak Suci saja kalau begitu. Silakan. Begitu. Ya, terima kasih, Pak. Saya print screen. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan tentang praktek analisis dan perakiraan dinamika atmosfer untuk perakiraan iklim dalam diklat teknis klimatologi. Apakah terdengar? Tes. Oke, dari sini Mbak terdengar Mbak Suci. Silakan bisa dilanjut. Oke. Kalau peserta silakan mengechat apakah suara Mbak Suci bisa terdengar. Jelas, oke. Di sini saya Suci Pratiwi dari Subbidang Peringatan Dini Iklim, di mana pendidik saya dari STMKG di satu dan klimatologi. Kemudian penugas saya pertama di Subbidang Pencemaran Udara. Kemudian Subbidang Manajemen Operasi Kualitas Udara dan sekarang di Subbidang Peringatan Dini Iklim.
Untuk riwayat jabatan fungsional, di mana saya PMG pelaksana lanjutan, dan sekarang PMG ahli untuk tahun 2019 hingga sekarang. Lanjut saja, di mana analisis dan perakiraan dinamika atmosfer yang dibuat oleh Subbidang Peringatan Dini Iklim, ada anomali SST, kemudian ada angin zona meridional, prediksi RH, ada juga prediksi angin, ada vektor angin untuk dasarian, ada RH untuk dasarian juga. Lanjut saja, untuk prediksi yang biasanya digunakan yaitu dari ITEC, PSD, NOAA CPC, IRI-DL, BOM, Jamstek, dan KRAT. Ada juga yang lain dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini kita akan menggunakan NOAA PSD ESRL, IRI-DL, dan GRAD. Nah, di sini saya memperkenalkan untuk PSD ESRL merupakan suatu tool interaktif berbasis web, di mana menyediakan beberapa data reanalisis dalam format NetCDF yang dapat diplot melalui web ini. Peserta bisa membuka link ini, nanti akan muncul data, pilih data analisis, pilih pertama reanalisis data, kemudian muncul ini, pilih analisis tool. Nanti di sana ada beberapa link untuk pengolahan dataset. Nah, dalam kesempatan ini kita hanya menggunakan 4 pengolahan dataset, nah, untuk komposit harian, komposit bulanan, Hofmolar, dan korelasi bulanan. Nah, setelah nanti ini ada linknya, jadi kan aja ke browser masing-masing peserta, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini merupakan nilai rata-rata harian yang digunakan untuk mengplot komposit harian untuk nilai min, anomali atau klimatologinya. Data yang tersedia di sini ada tahun 1948 hingga sekarang. Untuk data klimatologisnya itu dihitung dari 1991 hingga 2010. Biasanya lag di sini ada 2 hari sampai saja. Untuk latihan yang pertama, kita akan mengeplot parameter angin 850 dan angin untuk periode 1 Maret 2020, areanya wilayah Indonesia, di mana putus Pak suaranya. Iya, agak temponya pelan-pelan dikit, Mbak. Dengar apa Pak? Ya, lanjut. Tempo bicaranya agak pelan ini dikit. Ya, siap. Di sini untuk komposit harian, nanti kita pilih variabelnya itu, kita pilih angin zonal ataupun meridional atau vektor angin. Kemudian misalnya karena kita akan menggunakan level 850, pilih saja di sini 850. Kemudian untuk periodenya kan kita memilih 1 Maret. 1 Maret itu dari tanggal 1 hingga tanggal 10 untuk tahun 2020. Nah, kita kan akan membuat rata-ratanya. Jadi pilih plot tipenya itu min. Nah, untuk filenya kita region of global ini custom saja, longitude dan latitude-nya kita isikan untuk wilayah Indonesia. Ini saya mengisikan bintangnya Mei 15 hingga 15, kemudian 90 hingga 145.
langsung create plot akan muncul seperti ini, dan ini adalah hasil untuk angin meridional dan vektor angin. Nah, untuk link yang kedua, di mana untuk kompas bulanan saja alamat ini akan tampil seperti gambar di samping ini. Ini merupakan suatu link komposit bulanan. Jadi yang sebelumnya itu harian, bisa 10 harian, bisa setiap tanggal yang akan dianalisis. Jadi di sini perbedaannya hanya waktunya saja. Di sini untuk kita bisa memilih variabel di sini. Kemudian levelnya juga sama, kita bisa memilih. Komposisi kita juga bisa memilih tahunnya, tahun di sini. Yang kedua, untuk melihat pola anomali saat kejadian El Nino dan Lana periode Juli Agustus 1990 dan tahun 2010, di mana nanti kita mengupload anomali SST untuk tahun selanjutnya dan 2010. Nanti kita analisis apakah ada perbedaan seperti itu. Di mana kita untuk variabelnya memilih SST levelnya kita 1000 milibar saja. Tes apa Ya, masih bisa didengar, Mbak, tapi agak putus-putus sedikit. Oh, siap. Oh ya. Untuk periodenya kita pilih Juli hingga September. Tahunnya untuk ngeplot yang pertama kita menggunakan tahun 1997. Kemudian memilih anomali karena kita akan membuat dua gambar akan dibandingkan, jadi intervalnya kita samakan. Di sini intervalnya 0,5, nya itu -3 sampai 3. Kita wilayahnya kan tidak ditentukan, jadi kita pilih tropical Pasifik saja, create plot. Kemudian back saja untuk tahun 2010 kita buat di tahun yang sebelumnya. Banyak yang katanya. Agak putus-putus, Mbak. Halo, monitor? Direkam sih di ini. Iya. Di video sudah lengkap. Di jadi, LMS ya, ada juga ya. Ya, Oke, teman-teman nanti ya. teman-teman bisa mendownload materi yang sudah disediakan di LMS untuk mencoba mempraktekkan ini ya untuk teman-teman sekalian. Baik, lanjut silakan Mbak Suci. Oh ya, siap. Di sini hasil plot untuk tahun 2007 dan tahun 2010 kita bandingkan, di mana untuk tahun 2097 anomali terjadi di wilayah Samudra Pasifik. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya fenomena El Nino. Untuk tahun 2010 kita lihat bahwa di Samudra Pasifik ini terjadi anomali negatif untuk wilayah Nino 34, mengindikasikan fenomena La Nina. Lanjut untuk yang tetap menggunakan komposit bulanan, di mana kita akan membuat pola awan konvektif sama El Nino sangat kuat selama periode SON.
Di sini kita akan membuat pola awan konvektif menggunakan anomali OLR. Untuk tahun El Nino kita tentukan dari poni. Jadi untuk tahun kuat dan sangat kuat, pilih dari 97, 65, 72, 87, 91, 82, 97, dan 2015. Kemudian untuk wilayahnya, kita menggunakan wilayah Samudra Pasifik dan Indonesia. Langsung saja kita memilih untuk alamatnya bisa dikopikan. Kemudian kita di sini kita memilih anomali OLR, levelnya kita 1000, periodenya kan N, kita pilih di sini SON. Tahun-tahun komposit kita masukkan di sini sesuai dengan tahun strong dan very strong. Untuk wilayahnya, kita memilih anomali, kita akan membuat anomali OLR. Kemudian untuk wilayahnya akan mencakup Samudra Pasifik dan Indonesia, kita menggunakan set latitude-nya -30 hingga 30, longitude-nya 45 hingga 285. Nah, kita langsung plot saja. Nah, terlihat di sini adalah hasil plot untuk tahun-tahun El Nino, bulan SON, di mana untuk peristiwa El Nino menunjukkan terjadinya wilayah subsiden di Indonesia, sedangkan di Pasifik mengindikasikan wilayah konvergen atau konvektif wilayah basah di wilayah Pasifik. Dan untuk web selanjutnya, kita menggunakan Hofmoller, di mana tampilan Hofmoller seperti ini. Ini ada variabelnya. Untuk bulannya, kita akan menganalisis bulan dan tanggal untuk tahun berapa juga. Kemudian ada di sini ada anomali, kita ada juga plotnya time longitude dan time longitude dan latitude. Nah, langsung saja wilayahnya kita bisa mengisikan longitude dari longitude berapa hingga latitude berapa. Untuk yang keempat, di mana kita akan menggunakan analisa, kita akan melihat Hofmoller untuk OLR, kita akan mendeteksi propagasi MGO menggunakan diagram Hofmoller. Pergerakan MGO-nya untuk tanggal 9 Mei hingga 17 Juni 2019. Sumbu vertikal menjelaskan waktu, sumbu horizontal menjelaskan garis bujur. Waktu dan garis bujurnya. Areanya di wilayah Indonesia. Untuk plotnya, kita pilih variabelnya OLR, 150 untuk levelnya. Untuk bulannya kita masukkan saja 9 Mei dan 17 Juni 2019. Kita pilih anomali dan tipenya time longitude. Untuk wilayahnya kita masukkan saja di sini 90 longitude dulu 90 hingga 145, kemudian longitude latitude-nya 15 hingga 15, min 15. Kita plot saja. Nah, ini menunjukkan bahwa anomali OLR dari aktivitas konvektor berasosiasi dengan MGO, di mana untuk fase 7, 8, dan 1 untuk tanggal 10, untuk tanggal 5 Mei hingga 21, 30 Mei menunjukkan bahwa wilayah ini pembentukan awan di Indonesia itu berkurang. Sedangkan untuk fase 2, 3, dan 4 rata-rata di wilayah Indonesia ini
Lanjut untuk web correlation bulanan ataupun musiman, di mana link ini menyajikan korelasi linear untuk rata-rata musiman atau bulanan yang dapat digunakan untuk membuat korelasi antara variabel atmosfer dengan data time series laut. Di sini lautnya ada SOI, ada juga Nino 34, Nino 12, dan lain sebagainya. Ini variabelnya kita pilih variabel atmosfernya. Nah, untuk arti yang kelima, kita akan mendeteksi hubungan precipitation untuk wilayah Indonesia dengan Nino 34 periode SON 81 hingga 2019. Kita pilih variabel atmosfernya yaitu PW, kemudian levelnya kita sesuaikan saja. Untuk bulannya SON, tahunnya kita sesuaikan juga. Tes apakah suara terdengar? Ya, masuk. Masih terdengar. Silakan. Lanjut. Untuk data lautnya kita pilih Nino 34. Kemudian untuk plotnya, kan kita akan menganalisis untuk wilayah Pasifik dan Indonesia, jadi kita pilih custom saja. Kita atur longitude latitude-nya. Nah, ini menunjukkan kita plot. Ini gambar plotnya di mana analisis korelasi precipitation untuk bulan SON dengan indeks Nino 34 menunjukkan bahwa untuk wilayah Pasifik ini korelasinya positif, di mana peningkatan indeks Nino 34 diikuti dengan peningkatan precipitation di wilayah Pasifik. Sedangkan untuk wilayah Indonesia korelasinya negatif. Artinya di mana peningkatan Nino 34 diikuti dengan penurunan curah hujan di wilayah Indonesia. Nah, untuk yang kedua kita menggunakan IRI-DL, di mana di sini kita bisa searching di Google IRI Data Library, kita akan terpampang ini. Ini tool ini merupakan suatu tool web. Apakah menyediakan data? Di sini merupakan IRI Climate Data Library, di mana tool ini menyimpan dan menganalisis data online secara bebas, memungkinkan user dapat melihat, menganalisis, data iklim. Kemudian dalam kesempatan ini kita praktekkan yang pertama itu komposit curah hujan saat MGO. Kemudian yang kedua prediksi parameter RH untuk dasarian. Langsung saja untuk latihan yang pertama, kita akan lihat bagaimana propagasi MGO dengan melihat komposit anomali curah hujan saat kejadian MGO di wilayah Kalimantan. Kita batas saja, kita akan menggunakan data hujan dan model GIRPS. Untuk resolusi 0,25, periodenya itu periode 1 Januari hingga Desember 2019. Lokasinya itu kita plot di Kalimantan saja. Ini merupakan gambar fase-fase MGO. Kemudian untuk posit anomali curah hujan harian dipilih MGO periode MAM. Di sini jadi ini ada script untuk menampilkan propagasi komposit curah hujan curah hujan saat MGO fase 1 hingga fase 8. Di mana nanti teman-teman kopikan saja alamat ini, kemudian kopikan script yang nanti saya bagikan. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa ini adalah data curah hujan model script untuk tahun 1981 hingga 31 Desember 2019.
Kemudian wilayah Kalimantan kita masukkan saja untuk 5 hingga 7 LU, 5 LS, 7 LU, 108 BT hingga 120 BT. Nah, di sini menggunakan data MGO. MGO ini kita berasal dari BOM. Kita klasifikasikan data MGO ini menjadi 8 fase, yaitu 1 hingga 8. Kemudian kita pilih periodenya. Kita kan akan menganalisis untuk periode MAM. Jadi kita ubah di sini MAM. Untuk skrip yang ini menunjukkan bahwa menghitung anomali untuk curah hujannya. Jadi tetap ini dari data CRIPS menggunakan wilayah Kalimantan, kemudian kita anomalikan untuk bulan Maret hingga Mei, MAM. Nah, kita oke saja. Nah, nanti akan nih, nanti analisis. Nah, untuk fase 3 dan 4 menunjukkan peningkatan di 7 dan 8 menunjukkan penurunan di wilayah Kalimantan. Untuk fase 1 dan 2 meningkatnya curah hujan di wilayah Kalimantan Barat. Sedangkan untuk fase 5 dan 6 meningkatnya curah hujan di bagian timur akan bergeser. Nah, lanjut saja untuk perakiraan RA dasarnya, di mana kita menggunakan IRIDL untuk mendownload datanya, kemudian memplotnya dengan graf. Pada kesempatan ini kita mengambil sumber prediksi RH-nya itu dari CFS versi 2. Lokasinya itu kita buat di Indonesia, lokasi longitude-nya 90 hingga 150, 15 hingga 15S. Lapisannya akan kita buat itu 850 dan 700 milibar. Prediksinya untuk 2 April 2020, itu tanggal 11 ke 20 April. Di mana kita mendownload data, kita klik saja alamat ini, kita kopikan saja, nanti akan muncul, ini adalah prediksi RH, sumbernya CFLC2. Next saja. Setelah ini kita klik saja data selection, ini klik saja di ini. Nah, kita memilih setting RH-nya apa. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk wilayah Indonesia, lapisannya kita buat 700 hingga 850 milibar, periodenya dasarian 2, inisial time-nya 10 April 2020. Kita jelaskan di sini, dia itu merupakan latitude, X latitude, dia itu longitude, jadi kita isikan. P itu lapisannya ada 3, ini ada 10 hingga 1000 milibar. Kemudian M itu membernya ada 1 hingga L-nya itu harinya, mau berapa hari. Kita kan akan membuat 10 harian, tanggal 10 harian itu hari pertama hingga 10. Kemudian di sini ada juga initial time-nya dari 00 28 Maret hingga 00 11 April, di mana ini setiap hari merunning 4 kali, yaitu jam 00, 06, 12, dan 24 UTC. Nah, untuk setting data, kita memilih untuk longitude-nya dan latitude sesuai dengan Indonesia. Untuk levelnya kita buat 700, 850. Kemudian membernya kita ambil semua 1 hingga 4. Untuk panjang datanya tanggal tapi hari ke-1 hingga 10. Inisial time-nya, jadi kita menghitung dari 00 UTC 10 April 2020.
ke depan 10 hari untuk dasar yang kedua, dimulai untuk tanggal 11 hingga 20 April 2020 hitungannya. Setelah kita isi, klik rate range ini, kemudian stop selection-nya. Nah, ini yang akan kita download data untuk wilayah Indonesia. Kemudian, setelah itu kita klik expert mode. Nah, ini untuk average-kan panjang perangkaannya 110, kita average-kan, kemudian membernya kita average. Habis itu kita download, pilih data filenya, kemudian download NetCDF-nya. Di mana kita rename saja menjadi thread RH. NC-nya kita kan sudah download, jadi kita rename saja menjadi thread RH. Habis itu kita merunning untuk script-nya. Saya telah membuat untuk script RH Sarian, di mana nanti teman-teman menyesuaikan lokasi ini di PC teman-teman semua. Thread RH-nya kita sesuaikan, seandainya ini mau diubah menjadi RH-2 April atau gimana, bisa diubah. Tapi sesuaikan ini dan ini harus sama. Untuk das berapa? Di sini saya menggunakan das 2 April. Kita akan merunning. Nah, setelah ini selesai, GS ini seperti yang kita running grad. Akan muncul RH 700 dan 850. Terima kasih. Demikianlah untuk praktek analisis dan perakiraan dinamika atmosfer untuk perakiraan iklim. Saya kembalikan ke Aris. Ya, oke, terima kasih Mbak Suci ya, yang sudah menyampaikan tentang praktek, tentang tadi ya, analisis, perakiraan tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan bisa mempraktekannya. Dan untuk video tutorial praktek tadi sudah kami sediakan di LMS, sudah kami upload, jadi teman-teman bisa download dan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan di tutorialnya. Baik teman-teman, silakan, kita masih ada punya waktu sampai jam 3 sore. Silakan yang ingin bertanya bisa mengetikkan di forum chatbox atau mau langsung pakai suara boleh, silakan mengacungkan tangan, bisa diketikkan di situ. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Amsari. Untuk Pak Amsari, yang pertama boleh saya bacakan ya untuk Pak Amsari. Mohon penjelasan dari Pak Amsari yang lebih lanjut terkait perakiraan ENSO dari BMKG. Tadi disampaikan secara statistik. Jika berkenan, barangkali meluangkan waktu sedikit untuk menjelaskan terkait data yang digunakan serta metode yang digunakan. Terima kasih. Dari Mas Arif Rahman. Silakan Pak Amsari. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Arif Rahman. Jadi secara umum untuk metode statistik kita yang untuk memprediksi IOD maupun memprediksi ENSO, kita pakai datanya yaitu data anomali SST di Nino 34 dan juga di anomali SST di wilayah Samudra India untuk Indian Ocean Dipole. Itu kita seriesnya kita ambil, kemudian dengan metode SSA tadi atau Singular Spectrum Analysis, itu series tadi kita dekomposisi atau kita uraikan menjadi sinyal-sinyal yang ada di dalam series tadi. Kemudian kita tentukan sinyal yang dominan mana, kemudian sinyal yang berupa noise mana, kemudian kita bentuk lagi menjadi series baru yang udah bebas noise, sehingga kita bisa tentukan karakteristik dari masing-masing sinyal ini seperti apa.
Setelah kita tahu karakteristiknya, kita dekomposisi ulang sinyal-sinyal utama tadi, sehingga kita bisa tahu kelakuan atau perlakuan sifat-sifat dari sinyal ini ke depan akan seperti apa. Dari mengenal karakteristik masing-masing sinyal penyusulnya tadi, kita bisa menentukan ke depan nilai indeks Nino 34-nya akan jadi berapa, kemudian nilai IOD-nya akan seperti apa. Untuk detailnya nanti bisa langsung ditanyakan ke temannya yang mungkin ikut di rapat perakiraan museum sebelumnya karena sudah dijelaskan secara detail dan dipresentasikan di sana. Atau mungkin kalau kurang puas bisa tanya-tanya ke Mas Rida, ini salah satu developernya juga ada di sini sebagai pesertanya. Demikian untuk jawabannya. Terima kasih. Kami kembalikan. Ya, terima kasih Mas Samsari atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya dari Mas Baihaki ini, apakah di dalam mendisplaykan gambar membutuhkan software khusus? Oke, baik. Terima Izin, kasih. Pak, izin menjawab. Oh ya udah, Mbak Suci, silakan. Oh, yang ini. Oh, Yang ya. praktek ini ya Untuk kelihatannya. gambar, untuk SSL ini nggak butuh software. Kita langsung saja di webnya saja, kita plot, di situ akan tampil gambarnya. Tes. Ya, masuk, Mbak. Kemudian kalau yang ya itu saja sih. Lanjut. Tambahan, Pak. Kalau yang ini Cloud RH, kita membutuhkan pendisplayan itu menggunakan Gerat gitu. Itu saja, Pak. Oke, jadi menambahkan sedikit. Jadi kalau gambar aslinya itu bisa kita langsung copy paste aja dari websitenya. Kita bisa create plot, kemudian kita ambil gambarnya, copy paste. Tetapi kalau kita ingin mengupload ulang dengan sesuai selera kita, misalkan warnanya kalau bawaannya webnya saya kurang sreg, saya bawa warna yang lain, mau plot yang lain, itu bisa kita download datanya dalam bentuk NetCDF. Kemudian kita plot ulang menggunakan softwarenya Graz, kemudian scriptnya juga bisa kita develop, yaitu script.gs-nya, sehingga kita bisa plot ulang kembali data tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Suci dan Pak Amsari. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Mbak Elvina. Ini yang menanyakan bagaimana untuk data perakiraan angin, RH, OLR, SST, dapatnya dari mana? Mungkin untuk perhitungannya. Oke, saya coba jawab. Untuk data analisis maupun prediksi, kita biasanya untuk analisisnya pakai yang dari iText JMA, jadi pakai data JRA, Japan Reanalysis yang 55. Kemudian untuk data lainnya, untuk data prediksi kita bisa pakai data CFS yang tadi dijelaskan oleh Mbak Suci, gimana cara downloadnya. Itu data prediksinya macam-macam, sebetulnya nggak hanya RH saja, ada data angin dan segala macamnya. Kemudian ada juga dari IRI Data Library, itu kita bisa ambil data prediksi dari North American Multimodal Ensemble, jadi gabungan dari berbagai macam model atmosfer laut global. Itu kita bisa ambil nilainya, kita bisa ambil secara keseluruhan data-data tadi dari website ini maupun dari website resminya North American Multimodal Ensemble. Dan tentunya yang sumber utama kita yang kita langganan yaitu data dari ECMWF yang secara rutin dikirimkan ke kita seperti itu. Mbak Suci atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mbak Suci? Silakan Mbak Suci barangkali mau menambahkan. Oh, sudah Pak yang itu. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Amsari. Selanjutnya yang keempat untuk Mbak Suci nih, mohon untuk penjelasan mengenai tugas prakteknya. Silakan. Oh ya. Oh. Langsung saja udah tampil print screen-nya. Di sini untuk tugas praktek ada dua, yaitu untuk tugas kelompok dan tugas individu. Di mana untuk tugas kelompok
Silahkan, yang pertama itu silahkan membuat kelompok yang terdiri dari 5 peserta diklat yang berasal dari balai wilayah yang berbeda. Jika tidak memungkinkan, maksimal hanya diperbolehkan 3 peserta dari wilayah balai yang sama. Kemudian, buatlah analisis kondisi dinamika atmosfer dan hubungannya dengan kondisi iklim di wilayah yang dianggap menarik. Jadi di sini kita mengupload untuk analisis periodenya itu JAS, Juli, Agustus, September. Tahunnya itu kita buat plot untuk tahun 2010, kemudian tahun 2015, dan tahun 2019. Ada 3 plot waktu. Di sini parameternya menggunakan anomali precipitable water, kedua itu angin zonal, angin meridional, dan OLR. Ini semua anomali untuk wilayah Indonesia. Yang ketiga itu mengeplot untuk wilayah SST, wilayah samudera tropis, hingga perairan Indonesia tropis. Kemudian kita plot lagi, plot Hofmollernya, pergerakan anomali OLR hariannya, rata-rata di lintang sekitar wilayah kajian. Untuk selatan ekuator kita menggunakan 10 lintang selatan hingga 0. Untuk di ekuator, di kajian di utara ekuator menggunakan 0 hingga 10 lintang utara. Dengan sumbu vertikal, kita akan membuat plotnya. Untuk vertikal itu waktu, horizontalnya itu bujur di wilayah Indonesia. Ketinggiannya kita bebaskan, digunakan bebas analisisnya. Untuk data observasi dari stasiun juga bisa dimasukkan, plotting parameter lainnya juga dapat disertakan untuk analisis tambahannya. Kemudian setelah diplot, silakan lakukan analisis terhadap dari yang nanti dianalisis, dibahas dengan acuan referensinya. Lengkapi hasil dengan daftar pustaka dalam rujukan pembahasan. Ini tugas ini dalam format Word atau PDF. Dan kirim atau submit di LMS Pusdiklat. Dengan periode waktu tanggal 6, Rabu tanggal 6 Mei 2020. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman yang barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas praktek. Untuk praktek kelompok. Untuk praktek yang kelompok, silakan. Sebelumnya nih ada chat untuk Pak Aditya Wicaksono, di mana untuk latihan 6 mengenai komposisi CH saat MGO, setelah saya ikuti langkah-langkah dan memasukkan skrip, munculnya hanya 1 fase, untuk 7 fase lainnya tidak muncul. Nah, ini karena kemungkinan ada kendala sinyal, jadi ditunggu saja nanti di next sebelah. Ada di ini videonya, nanti next saja, di sana akan muncul untuk fase 1 hingga fase 8. Kemungkinan di sini ada terkendala sinyal. Terima kasih. Lanjut saja kalau belum ada pertanyaan untuk tugas kelompok. Oh, sudah. Oh, ya. Bisa dilanjut ke tugas individu mungkin Mbak Suci sambil menunggu pertanyaan dari tugas kelompok. Siap. Untuk tugas individu, di mana yang pertama kita akan mengidentifikasi dampak pengaruh tiap-tiap MGO untuk fase 1 hingga fase 8. Kita kan ada skripnya. Nanti kita ubah untuk wilayahnya, wilayah masing-masing provinsi. Kemudian periodenya itu ada JJF,
MAM, JJA, dan SON. Untuk periodenya 1981 hingga 2019, diharapkan antar peserta yang satu dengan yang lain tidak boleh melakukan analisis di tempat yang sama. Untuk tugas yang kedua, tugas individu, buatlah plot untuk RH lapisan 850 dan 700 milibar, dasarian 1 Mei 2020, wilayah Indonesia. Kemudian buatlah analisis untuk wilayah provinsi masing-masing. Data yang di-download untuk wilayah Indonesia, longitude latitudenya seperti ini, kemudian ketinggiannya 700 dan 850, periodenya itu 1 hingga 10 Mei 2020, yaitu 1 Mei, dasarian 1 Mei 2020, initial time-nya itu kita menggunakan 00 UTC untuk tanggal 30 April 2020. Nah, ini sama untuk tugas 1 dan 2, filenya di-upload di LMS menggunakan format Word atau PDF. Namanya itu nama peserta, kemudian diklat dan wilayahnya. Nah, ini ketentuan. Paling lambat submitnya itu sebelum hari Rabu 6 Mei 2020 jam 00 lewat 01 WIB. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Suci. Tadi masih ada pertanyaan yang terlewat untuk Pak Amsari dari Mas Editya ini. Ketika ada monsoon break, kira-kira bagaimana memprediksi kondisi suhu muka laut seperti El Nino dan La Nina yang dapat mempengaruhi curah hujan di wilayah kita? Silakan Pak Amsari. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk siapa tadi? Edit ya? Ya, Edit ya. Ya. Edita. Jadi kalau ada monsoon break itu kira-kira bagaimana memprediksi kondisi suhu muka laut, El Nino dan La Nina yang dapat mengaruhi wilayah hujan kita. Jadi seperti begini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebetulnya untuk El Nino maupun Dipolmot itu memiliki skala ruang dan waktu yang berbeda dengan monsoon. Kalau yang El Nino itu lebih ke antar tahunan gitu, jadi periodenya lebih lama, Dipolmot juga periodenya lama, sedangkan untuk yang monsoon itu setengah tahunan. Jadi misalkan ada monsoon break, jadi pertama kita harus mengidentifikasikan monsoon break-nya itu seperti apa dulu. Apakah monsoon break itu yang dimaksud itu adalah yang semula musim hujan tiba-tiba nggak ada hujan, atau yang indeks monsoonnya tiba-tiba melonjak atau tidak sesuai seperti yang kondisi normalnya. Jadi kalau misalkan yang dimaksud adalah pengertian yang pertama, yaitu tiba-tiba hilang begitu. Jadi kita harus tentukan dulu seberapa besar pengaruh dari Dipolmot maupun ENSO tadi, sumbangsih curah hujannya ke wilayah kita seperti apa. Kemudian apakah secara akumulasi musimannya atau akumulasi secara 3 bulan atau 6 bulannya itu berpengaruh atau tidak. Kemudian kalau ada monsoon break tadi yang tiba-tiba nggak ada hujan, itu kira-kira berapa lama gitu. Berapa lama itu kita bisa lihat dari indeks monsoon hariannya. Jadi misalkan yang harusnya dia klimatologisnya negatif, tapi dia tiba-tiba beberapa hari positif, kemudian pasti dia akan kembali lagi ke kondisi negatif lagi. Itu kalau kondisinya monsoon break. Jadi sebetulnya untuk memprediksi El Nino maupun La Nina ini tidak begitu terpengaruh dengan monsoon break, karena kalau monsoon itu kaitannya dengan angin yang dasarian maupun yang bulanan. Tetapi kalau yang ENSO maupun La Nina itu lebih ke kondisi interaksi atmosfer laut di Samudra Hindia antara SST dan juga angin yang ada di atasnya. Jadi skalanya lebih luas El Nino maupun La Nina.
Dan bagaimana bisa mempengaruhi curah hujan di wilayah kita? Ya tadi kita harus mengidentifikasi misalkan curah hujan di tempat kita itu seberapa persen dipengaruhi oleh El Nino, berapa persen dipengaruhi oleh level mode, berapa persen dipengaruhi oleh faktor lokal, dan berapa persen dipengaruhi oleh faktor yang regional tadi monsunnya. Itu bisa kita tentukan. Mungkin seperti itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Amsari atas penjelasannya. Barangkali masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nih menanggapi komentar Pak. Oh ya, yang untuk pembagian kelompok ya. Nanti Ya, pembagian kelompoknya bebas, terserah peserta, tapi ketentuannya ya tadi dalam satu kelompok harus ada perwakilan dari masing-masing balai. Jadi kalau misalkan nggak memungkinkan, misalkan sudah terbagi habis gitu, ya maksimal hanya diperbolehkan 3 orang dari balai yang sama dalam satu kelompok. Jadi seperti itu. Dan nanti jangan lupa setelah mengsubmit tugas di LMS itu ada form yang harus diisi, yaitu form penilaian mandiri. Jadi bagaimana setiap anggota kelompok tadi, masing-masing kelompok menilai anggota yang lainnya seperti apa, misalkan keaktifannya seperti apa, berapa besar sumbangsinya, dan seterusnya. Dan nanti ada formnya yang harus diisi, ada linknya juga yang nanti bisa disertakan. Ya, terima kasih, Mas Aris. Ya. Sudah jelas ya teman-teman, jadi terkait dengan pembagian kelompok, silakan disesuaikan aja, bisa saling berkenalan di grup WhatsApp ya, biar lebih dekat, biar lebih kompak gitu. Jadi silakan teman-teman bisa mencari anggotanya untuk bentuk kelompoknya masing-masing. Terus saya tunggu lagi, barangkali masih ada pertanyaan. Teman-teman, silakan. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Kita masih ada 20 menit ke depan. Tiga pertanyaan, barangkali, kalau masih ada. Kalau tidak ada, barangkali Pak Amsari ada hal-hal yang ingin ditambahkan lagi? Baik, mungkin sedikit tambahan untuk seluruh teman-teman peserta. Jadi untuk analisis dan prediksi dinamika atmosfer dan laut, terutama untuk perakiraan iklim ini sebetulnya materinya sudah sudah umum, sudah tahu lah, sudah tahu semua. Jadi yang perlu ditekankan ini adalah kemauan untuk ngulik, istilahnya ngoprek, kira-kira menyelidiki lebih lanjut lagi faktor iklim apa saja, faktor global, regional maupun lokal apa saja yang benar-benar berpengaruh terhadap kondisi iklim, terutama curah hujan di wilayah kita masing-masing. Hal ini bisa dilakukan dengan misalkan studi literatur, kemudian diskusi dengan rekan kerja maupun senior forecaster yang ada di tempat kerja masing-masing, kemudian diskusi dengan pengajar yang ada di sini, dan pengajar di sini sifatnya hanya fasilitator saja, jadi bukan satu-satunya sumber utama gitu, jadi bisa dicari dari sumber-sumber yang lainnya, sumber-sumber ilmiah yang lainnya untuk memperkaya pengetahuan dan lebih meningkatkan kemampuan kita dalam memprediksi iklim di wilayah kita masing-masing. Mungkin itu aja, Pak Aris. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Amsari. Mbak Suci, barangkali masih ada yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup agenda sesi sinkronus yang ini? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ini Pak sudah. Sudah. Nggak ada yang ditambahkan. Oke. Ya. Dari Mbak Dona masih ada nggak nih? Mau ada pengumuman nggak nih?
Mbak Dona, monitor, apakah masih ada ya. di... Ya. Ya, ini aja nih Pak Aris. Ya, selamat siang untuk semuanya. Ini yang terkait dengan tugas kelompok kali ya, teman-teman. Mungkin Pak Amsari, kebetulan kita kan ada 5 balai BMKG. Mungkin biar teman-teman lebih enak siapa saja kelompoknya biar lebih rapi, mungkin akan dibagi menjadi 5 kelompok ya Pak Amsari ya. Ya, 5 balai, 5 kelompok. Iya. Satu itu ya, 6 orang. Jadi satu kelompok ada 6 peserta, di mana setiap kelompok harus ada orang yang mewakili dari balai. Jadi nanti saya mohon untuk teman-teman menulis namanya, memilih maunya di kelompok berapa. Jadi nanti di WhatsApp grup nanti akan saya umumkan, akan saya share, akan saya list, agar nanti teman-teman memilih sendiri mau kelompok 1, 2, 3, 4, 5 terserah gitu ya. Yang pasti tadi kata Amsari kan harus maksimal dari orang 3 peserta ya yang berasal dari balai. Dan diharapkan setiap kelompok itu ada balainya. Mungkin itu biar nanti mungkin Pak Amsari dengan Mbak Suci untuk menilainya akan lebih mudah gitu ya. Terusnya teman-teman jangan lupa untuk selalu aktif di forum diskusi. Nanti Pak Amsari sama Bu Suci akan kita undang di WhatsApp grup di grup peserta. Jadi teman-teman bisa tanya apa saja terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Amsari dan Mbak Suci. Itu aja kan Pak Arsman. Oke, terima kasih Mbak Dona. Udah nggak ada lagi ya pertanyaan ya? Kalau sudah tidak ada, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Amsari dan Mbak Suci yang sudah berbagi ilmu di siang hari ini terkait dengan analisis dan perakiraan dinamika atmosfer dan laut untuk perakiraan iklim dan tutorial prakteknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa diterapkan di UPT sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasannya. Baik, teman-teman sekalian, saya kira untuk pertemuan sesi siang ini kami cukupkan sekian ya. Mohon maaf tadi kalau ada sedikit kendala terkait dengan jaringan. Mudah-mudahan nanti teman-teman masih bisa menyimak lagi video rekamannya akan kita upload kemudian. Dari saya ucapkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amsari. Ya, sip. Terima kasih, ya. Mas. Terima kasih Pak Amsari ya. Ya, sama-sama Mbak Dona. Mbak Suci, terima kasih Mbak Suci. Ya, sama-sama Pak. Tuh, izin live dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Teman-teman, izin kita tutup ya kelasnya. Selamat beraktivitas kembali.